Masya Allah, sahabat kan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menenangkan jiwa kita adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Setiap kita memiliki hajat apapun, bacalah Al-Quran. Ketika Anda selesai dari menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian melantunkan ayat Al-Quran atau surat Yasin, maka semua hajatnya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dosanya akan diampuni sampai datangnya hari Jumat itu kembali. Dan barang siapa yang membaca suratul Waqiah setelah sholat asar atau tergelincirnya matahari, maka hajatnya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pedoman-pedoman di dalam Al-Quran yang harus kita baca, kita pelajari dan kita amalkan, sehingga kita dicatat sebagai hamba-hamba yang muqarrabun, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah dijelaskan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya bahwa hendaknya kita sajikan diri kita ini dalam bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali orang yang meminta pertolongan tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditunda. Kenapa? Karena bentuk penyajian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lemah. Ibadah kita masih lemah, zikir kita masih lemah, membaca Al-Quran kita masih lemah, berdoa kita masih lemah, masih dhaif. Oleh karena itu, hendaklah kita sungguhkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ubudiyah yang tinggi, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita akan diberikan. Bukankah di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa iyyaka na'budu, artinya bahwa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyuguhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk ubudiyah, dan setelah itu barulah kita meminta kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika orang diajak untuk beramaliyah, mereka berat. Tetapi begitu mereka meminta pertolongan, mereka mengeluh karena mereka tidak dikabulkan. Tauhid mereka mulai rusak. Mereka mulai datang ke dukun-dukun. Mereka mencari jalan pintas untuk menyampaikan hajat mereka. Oleh sebab itu, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran. Quran ini sudah sampai keadaannya seperti ini. Tetapi walaupun seperti ini, kemuliaan ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu jangan sia-siakan untuk kita baca, kita pelajari dan kita amalkan, kita jaga. Berapa banyak Al-Quran dan kemudian sampai lusuh seperti ini karena tidak ada yang membacanya. Maka dari itu kita sebagai hamba yang beriman, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Bagi yang tidak bisa membacanya, mari belajar membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, mari belajar menterjemah Al-Quran supaya kita paham makna daripada Al-Quran. Jangan sekali-kali belajar menterjemah Al-Quran sendiri, karena banyak makna ghaibiyah atau makna-makna yang tidak terkandung di dalam terjemahnya itu yang harus dipahami dengan tafsiriyah atau dengan ilmu tafsir. Dan bagi mereka yang sudah bisa mengetahui makna dan tafsir Al-Quran, kewajiban kita untuk mengamalkan, menyampaikan isi daripada Al-Quran. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.